Peraturan dapat dikatakan sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa terkendali dan sulit diatur. Banyak jenis mengenai peraturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam konteks negara Indonesia, peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Berikut akan dijelaskan secara singkat jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Isnani Febrianti. Saya dari kelas B Ilmu Perundang-undangan Universitas Sriwijaya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Mengapa harus disebut hierarki? Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi. Seperti peraturan daerah atau perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah maupun undang-undang. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar atau landasan bagi peraturan di bawahnya. Selain peraturan perundang-undangan yang tercantum, peraturan lainnya diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Jenis peraturan tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang diatur di dalamnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, di mana yang berwenang menetapkan atau mengesahkan UUD 1945 adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan yang lainnya. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan amandemen UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan demikian, MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan. TAP MPR sendiri ditetapkan oleh MPR dan materi muatan yang diatur adalah yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perpu
adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan MK, dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah peraturan Presiden. Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Muatan materi peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi. Materi muatan dari Perda Provinsi dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah Perda Kabupaten atau Kota. Rancangan Perda Kabupaten atau Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten atau Kota dan Bupati atau Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota kepada Bupati atau Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten atau Kota. Materi muatan Perda Kabupaten atau Kota sama dengan Perda Provinsi, yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berakhir sudah video penjelasan dari saya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video saya. Dan saya meminta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.